Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kedatangan tamu ini luar biasa. Kalau di Facebook namanya apa? Subur Wicaksono. Kalau mau follow silakan. Kalau beliau ini tim dari Rehabati di Lawang ya, di Lawang. Jadi Lawang itu bagian utara daripada Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Pasuruan, Pak ya? Iya. Pasuruan. Sudah lama Pak gabung Pak di Rehabati Malang itu jenengan masuk 3 tahunan. 3 tahun ini jalan. Berarti 2017. Iya. 2017. Tapi sebenarnya beliau sudah sudah mengikuti Rehabati sudah sejak lama. Iya Pak ya? Iya. Sudah keliling-keliling. Baru gabungnya 2017. Alhamdulillah, ini beliau salah satu yang bersama keluarga, bersama istri, salah satu yang luar biasa supportnya kepada dakwah Rehabati. Hampir tiap kita ada event ya, pelatihan one day terapi atau atau pelatihan yang 2 hari itu beliau pasti terlibat. Alhamdulillah, dan akhirnya bukan hanya ruqyah saja yang didalami, bekam juga ya. Bekam juga. Artinya beliau sudah mengikuti pelatihan bekam sunnah ya. Bekam yang sesuai sunnah itu melalui PBI Sidoarjo. Kebetulan saya yang membantu di sana. Terus setelah ruqyah, bekam, kemarin baru ngerasakan gurah. Jadi selama ini kan ruqyah sudah Pak ya? Sudah. Bahkan ruqyah mandiri sudah. Bahkan jadi tim ini beliau ini seringkali bantu ketika ruqyah keluar Pak ya? Iya. On calling ruqyah, baik ruqyah rumah, ruqyah klien ya, orang yang butuh diruqyah, yang tidak mampu berdiri, sudah sudah hanya berbaring saja, ataupun yang ditujukan untuk keluarga. Nah, ini beliau salah satu timnya yang jalan-jalan ini keliling Malang, bahkan sampai pernah kita kemarin ruqyah rumah ya, ruqyah rumah ya. Surabaya. Itu ruqyah rumah karena kebetulan permintaan khusus dari sahabat saya, sehingga akhirnya biar enak nyaman, jadi saya panggil teman-teman Malang. Ongkos operasional biar lebih rendah gitu maksudnya, karena ikut saya. Terus ruqyah apa lagi Pak biasanya Pak keluar? Ya cuma itu aja Ustaz. Tempat itu. Iya. Tempat usaha, kafe pernah ya? Pernah. Dapat makan malah. Iya. Terus apa lagi? Ya suka senangnya ya ini sih, senang Pak ya bantu orang itu. Senang, apalagi orangnya yang dibantu membaik gitu. Membaik. Sebelum dan sesudahnya membaik luar biasa. Pulang-pulang bawa makanan. Iya. Dibungkusin macam-macam. Nah, akhirnya beliau juga ini gabung ke bekam ya, bersama istri. Kita fokus ke bekam on call Pak ya. Iya. Panggilan. Jadi kita hanya melayani bekam panggilan saja sesuai SOP PPI. Dengan kondisi yang COVID semacam ini, kita menegakkan APD ya, penggunaan APD, alat pelindung diri, sehingga
klien yang dibekam dan juga pembekamnya, terapisnya juga aman dari virus COVID yang sedang melanda saat ini, COVID-19. Makanya akhirnya kita hanya melayani bekam on call dengan ketentuan khusus. Itu masalah. Semakin banyak yang dibekam dalam satu tempat, biasanya biaya operasionalnya semakin rendah. Nah, itu. Kemarin ada pengalaman bekam gimana, Pak? Akadnya 3 orang. Akad 3 orang. Ternyata dalam satu keluarga itu anaknya kepengin ya akhirnya ya 5 atau 6 gitu. 6 orang. 6 iya. 6 orang kan? 6 orang satu rumah dalam satu malam itu, satu bukan malam, satu hari. Ya, satu malam. Padahal akadnya 3 orang. 3 orang. Untung aja APD-nya bawa ya. Bawa. Untuk 6. Terus juga alat-alatnya kan banyak ya. Jadi steril semua, cukup untuk 6 orang. Itu gara-gara tertarik kan apa, Pak? Steril. Iya, steril. Steril. Higienis, bersih. Kan dilihat sebelumnya nggak tahu itu kakaknya nyoba, terus dia kok kerasa kayak badan gitu. Akhirnya lanjut ke saudaranya lain gitu. Sehingga itu penting. Jadi ketika kita membekam itu kita harus memberikan kenyamanan buat klien dengan cara memakai pakaian yang sesuai ya. Untuk saat ini COVID berarti ya sesuaikanlah peralatan yang ada, APD-nya juga dipakai ya. Sehingga akhirnya face shield ya pakai face shield dan semuanya lah, nggak perlu disampaikan nanti ada kalau pengen ya tinggal kontak nomor admin Rehwati Malang aja 0897455817. Sebenarnya titik poinnya bukan di sini, entry poinnya bukan di sini. Membuat video ini bukan untuk itu, tapi banyak permintaan gurah. Akhirnya saya mencoba untuk karena saya sudah banyak aktivitas dan sebagainya dengan istri dan juga sahabat-sahabat itu juga banyak permintaan untuk gurah. Akhirnya saya coba amalkan lah ilmu gurah ini. Nanti bagi yang ingin melakukan gurah silakan, nanti akan terapisnya kita sampaikan. Nah, akhirnya singkat cerita, beliau dan istri datang dengan keluhan asma sama sinusitis. Kalau dalam dunia ruqyah ini kan kita ngomongnya itu adalah penyakit turunan. Nah, asma kan penyakit turunan, menurun kan dari leluhur. Biasanya kan begitu. Nah, kalau dalam dunia ruqyah kita menyebutnya adalah penyakit menurun juga, tapi konteksnya adalah jin nasab, betul ya? Betul. Jin nasab kita pelajari, sudah sering melajari itu. Sudah ruqyah mandiri. Nah, yang sakit sebenarnya bukan beliau tapi istri. Nah, jin nasab sudah kan ya, diidentifikasi secara ruqyah memang positif. Ada di anak, nurun ke anak ya. Yang terkecil. Nah itu. Nah, lewat jalur istri. Secara genetika memang biasanya lompat gitu loh. Jadi yang biasanya secara genetika ilmunya pasti ngelompat menurun ke bawah. Nah, kita identifikasi memang dari awal memang itu jinasab. Sudah mencoba melakukan ruqyah, alhamdulillah membaik kan selama ini. Cuman kemarin ada yang stimulus. Biasanya orang-orang yang asma itu akan muncul ketika berpikir yang tidak-tidak. Iya. Stres. Akhirnya asmanya kambuh. Nah, kemarin itu asmanya kambuh. Akhirnya kemarin lusa asmanya kambuh. Bahkan kita mau bekam nggak sanggup. Akhirnya digeserlah kemarin pagi bekam klien dulu ya. Ada klien yang ruqyah selama 4 hari di sini. Nanti kita bahas dengan terapis ruqyahnya. Itu ada kasus yang menarik tapi kita bahas. Kita belum sempat rekaman karena waktu ya, sibuk sekali. Nggak tahu kenapa minggu-minggu ini jadwal ruqyahnya penuh ya kan. Alhamdulillah. Arti bukan masalah jadwal penuh, teman, akhirnya
Rukiah ini semakin diterima oleh masyarakat kan begitu. Padahal setelah seharinya kita kasih 7 slot baik yang ke dalam maupun keluar ya. Nah, kita fokus ke istri, Pak. Berapa lama sudah asma? Udah lama berarti? Sudah lama, Ustaz. Mungkin sebelum menikah sudah. Sebelum nikah sudah? Mungkin ya. Mungkin udah dirasakan. Terakhir itu cerita itu kalau nggak salah pas kelahiran anak yang terakhir itu. Kelahiran anak yang terakhir? Ya itu baru mulai muncul kembali asmanya. Mulai muncul asmanya kembali. Untuk anak yang pertama sama kedua itu enggak sih. Enggak ada ya. Baru anak yang terakhir ini kelihatannya kok muncul lagi asmanya. Muncul lagi asmanya. Jadi itu yang terjadi dan memang akhirnya anaknya indigo. Iya. Jadi ada hubungannya kawan. Jadi segala sesuatunya ada hubungannya kalau kita mau menelaah. Dan akhirnya kemarin kita latihan gura lah istilahnya. Iya. Latihan gura yang awalnya pagi akhirnya baru selesai siang. Itu sebenarnya sudah saya tawari ayo gura, tapi ternyata nunggu suami saja mungkin karena takut ya. Tapi sebenarnya yang bikin takut itu bukan orangnya tapi jinnya yang nasab itu, karena memang dari kemarin sorenya sudah menolak. Betul lah ya, ada penolakan. Menolak untuk tidak digura. Menolak untuk digura. Nah, akhirnya singkat cerita kemarin sore kita pada asar mulai gura. Iya, pada asar mulai gura. Apa yang terjadi, Pak? Kan jenengan dulu yang gura. Iya. Dulu ceritanya apa jenengan? Perokok dulu saya. Perokok. Tobat ya? Tobat. Kok bisa tobat rokok, kenapa dulu, Pak? Karena pertama itu pertama itu berteman sama orang-orang yang baik tanpa perokok. Itu pertama kali. Terus saya kan ya tahu diri ya, kan enggak enak masuk temennya rokok, enggak rokok saya merokok sendiri. Akhirnya terus kumpul. Akhirnya saya niati untuk tidak merokok, dan alhamdulillah ada satu herbal yang membuat saya benar-benar stop dari rokok itu. Herbal apa? Teh, cuma teh itu aja. Teh apa? Teh bidara. Teh bidara. Nah, ini berarti teh bidara bisa dipakai untuk herbal rokok ya? Rokok. Konsumsinya gimana tehnya dulu? Itu tergantung dari dari apa? Diri kita sendiri. Kalau gitu. saya dulu satu hari cuma 2 kali, pagi sama sore. Pagi sore. Itu ngefek sekali kalau untuk berhenti rokok. Ngefek kalau bagi saya, Ustaz. Jadi setiap nyumet rokok, nyedot, menghisap itu rasanya sudah apa ya? Hambar. Iya. Nggak enak sama sekali. Berarti teh bidara luar biasa. Itu bertahap, tapi memang nggak bisa langsung stop, itu nggak bisa. Bisa. Minum pagi sore. Iya. Biasanya 1 pak itu 1 hari atau 2 hari itu. Iya. Turun. Turun. 1 pak bisa 3 hari. Terus nanti selanjutnya terus akhirnya turun. 1 pak itu jadi 1 minggu. 1 minggu. Terus setelah itu? Saya itu berhenti. Enggak sama sekali. Memang pertama berhenti tuh bingung, habis makan tuh bingung. Karena kebiasaan. Iya, kebiasaan itu. Terus, habis makan bingung. Saya bikin teh. Bingung bikin teh. Terus minum teh bidara. Bingung cari rokok. Kan enggak enak, terus bikin teh bidara diminum. Teh bidara diminum. Terus ya mungkin kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan. 2 bulan. Oke. Konsumsi itu. Waktu bikin teh bidara nggak muntah-muntah kan? Nggak. Biasa. Kadang-kadang karena enggak, ya mungkin enggak ada indikasi apa enggak tahu. Cuman kadang-kadang kan orang-orang takut kan ketika mau minum teh bidara. Ya. Ini cuma pengalaman saya, cuma cerita, dan saya tidak membagikan namanya. Ada teman saya minum teh bidara. Iya. Pada saat minum itu anaknya itu kesurupan. Yang kesurupan anaknya? Iya. Terus saya sudah bilang jangan cari saya dulu, saya kesumpah ke sini. Kalau sini anaknya itu beli teh di tempat, diminum. Malam sore gitu ya, diminum sorenya kesurupan anaknya. Memang anaknya kata-katanya sih memang ada indikasi. Iya. Oke, baik. Jadi jenengan dulu perokok berat ya? Iya. Perokok berat, stop dengan minum teh bidara.
memang tidak bisa langsung tuntas. Jadi yang selain teh bidara berarti yang sangat ini kan adalah pergaulan ya. Pertama pergaulan tadi, terus kedua niat itu. Nah, berarti pergaulan, niat, tambahkan herbal teh bidara. Itu salah satu solusi untuk berhenti merokok. Lah kemarin waktu di Gura Pak, yang dirasakan apa? Ketika cairan itu masuk ke hidung. Pertama cairan masuk itu sebenarnya panik dulu. Panik. Paniknya itu bisa merasakan sampai di sini apa enggak gitu. Takutnya kan langsung masuk ke sini sendak itu. Tapi ternyata setelah dimasukkan cairannya, tunggu berapa detik kalau enggak salah, terus 10 detik menyangkut di tenggorokan langsung balik badan. Terus setelah itu ya normal. Terus keluarganya kaget. Langsung seperti gini itu. Maksudnya pas seperti gini tuh lendirnya kok kental banyak itu. Dan berwarna nikotin kalau nggak salah. Jadi kera-kera nikotinnya keluar. Iya. Kera-kera nikotinnya keluar. Jadi nikotin yang dulu perokok itu. Itu. Terus yang dirasakan setelah digurah itu gimana? Alhamdulillah napas plong, lega. Dan di sini ya? Iya, di hidungnya itu. Ya, terutama di hidung sudah kayak ada semacam ya seperti beler terus gitu loh, Iya. Itu keluar terus. Terus ini apa? Kayak ada minnya, betul? Iya. Ngerasa kayak nafas itu ono mine. Iya. Seger. Pertama itu habis itu. Tapi yang sampai sekarang dirasakan ya memang leher. Capek. Prosesnya. Ya karena memang bebas ya, mau duduk boleh, mau selonjoran boleh, bebas, nggak masalah. Dan keluarnya itu tidak bisa kita duga selesainya, jadi kan selesainya. Oke Pak, tadi kan dapat kabar dari istri. Iya. Katanya istrinya gimana keluhannya? Keluhannya alhamdulillah kemarin itu sinusitis sama asmanya itu sudah hilang. Kemarin kan datang iya. Gitu kan? Iya. Terus pulang dari sini tuh kan masih membawak. Karena jenengan sudah selesai saya. Akhirnya pulang pakai nyetir mobil. Iya. Istri masih bawa. Iya di belakang, mau di jok belakang ya. Tetap itu sampai pulang ke rumah. Iya. Rebahan, ya tetap pakai itu terus. Enggak tahu sampai jam saya sudah tidur ya. Tapi yang dirasakan istri setelahnya itu masih plong. Ya. Sudah plong ya. Plong. Nafasnya yang ngik-ngik itu sudah enggak ada itu. Sudah enggak ada. Padahal selama di sini beliau batuk-batuk luar biasa. 2 hari di sini kan batuk. Batuk terus sampai yang batuk yang luar dahak itu kan? Iya. Jadi sekarang bahkan kemarin waktu digurah itu kan luar biasa itu. Iya. Sambil batuk-batuk, padahal nggak boleh kan, tapi kan karena beliau nggak bisa nahan ya sudah dikeluarin aja sampai bersin nggak ya batuk ya batuk kayak ada yang dorong dari dalam. Enggak, beliaunya kayak ada yang mendorong. Iya. Terus di plus sama Ruqyah. Nah itu dibacakan ayat Ruqyah. Akhirnya terdorongnya sempurna, insyaallah. Dan keluhan sinusnya hilang. Tadi pagi baru bilang hilang. Ya saya kan tidur malamnya, nggak tahu kalau chat Ustadz jam berapa saya nggak tahu. Subuh tadi. Pokoknya habis subuh bilang, penting sinusitis hilang, asma hilang ya alhamdulillah. Cuma memang mungkin ada sedikit apa itu bekasnya. Oh iya, bekas campur cair. Nah itu masih bikin batuk itu lebih gatal itu Ustadz. Apa nanti pelan-pelan diperbanyak minum aja nanti insyaallah. Nah akhirnya selama 7 hari mendatang, kalau bisa lebih, tidak boleh makan gorengan. Tadi udah makan nanti gorengan? Belum, udah makan tadi, udah tahu. Jangan makan gorengan, jangan makan pedas, apalagi jangan ngopi dulu, jangan apalagi apa ya? Lupa saya malah. Jangan merokok. Iya. Jangan merokok ini. Ya kalau perempuan kan mungkin jangan makan gorengan sama pedas gitu. Iya, tapi kalau yang laki-laki itu biasanya jangan merokok, terus jangan teriak-teriak dulu.
maksudnya jangan marah-marah. Ya gitu, jangan marah-marah dulu. Jadi gimana tadi? Berarti istri tadi pagi nafasnya sudah ya cuma tadi pagi memang disambati itu apa masih ada sisanya ya gitu. Kayak gatel apa nyumpet gitu loh, batuk-batuk. Tapi wajahnya sudah cerah. Senang. Oh ya sudah. Rencana ini saya dengar tadi pagi mau yang kedua kali kalau istri katanya. Mau dikurangi kedua kali. Padahal pertamanya enggak mau. Takut. Awalnya takut, sekarang malah minta. Ya nanti kita coba. Ya mungkin supaya untuk lebih plong gitu. Plong lagi. Ya sebulan lagi lah. Nanti moga-moga nanti Allah mudahkan ya, sehingga sinusitis dan asmanya yang diindikasi ada jin hasab tadi itu juga hilang semuanya. Karena kemarin juga indikasinya kan penolakan itu kan ada yang bisiki. Iya. jadi gurah kan begitu. Macam-macam. Nah, ini sebagai informasi sebenarnya gurah kenapa dilakukan? Karena gurah ini sunnah. Karena ternyata ceritanya ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah begitu, lelah, capek fisik dan sebagainya begitu, keluhan. Akhirnya disampaikanlah oleh Rasulullah, teteskanlah cairan melalui hidung. Nah, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang baik buat kita semua sehingga kita bisa menjalankan terapi gurah sebagai bagian daripada pengobatan sunnah Rasulullah Muhammad di dunia ini, sehingga paling tidak kita bisa mendapatkan manfaat daripada pengobatan gurah sunnah ini selain ruqyah sebagai kunci ya utamanya, dan juga bekam sebagai terapis yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah, perintahnya saat Rasulullah Muhammad Isra dan Mi'raj. Itu saja, semoga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sini. Terima kasih Pak Adit. Iya, Ustaz. Beliau namanya Subur Wicaksono tapi panggilannya Adit itu dari mana, Pak? Depan. Oh, Adit Subur Wicaksono, tapi di Facebooknya Subur Wicaksono. Oh, Aditnya nggak dipakai. Jazakallah ya, semoga Allah mudahkan urusannya dan keluarga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau